terus untuk di gardu induk dan lain sebagainya. Gitu, kalau Pak. di TB harus kuat lah. Betul Pak, betul sekali, harus kuat. Ya Pak. Oke, bisa tolong next. Nah, anggota kami itu sekarang ada 173 pabrik Pak. Jadi semuanya syarat untuk bisa masuk ke APP itu harus manufaktur. Tidak boleh trading, tidak boleh distributor, harus pabrik. Nah, total investasi yang sudah kita tanamkan untuk saat ini kurang lebih ada 13,62 triliun Pak. Dan kami semua sudah mempekerjakan kurang lebih ada 25.000 tenaga kerja. Tolong next. Nah, ini produk-produk yang kami produksi Pak. Jadi dari trafo distribusi, panel tegangan menengah termasuk Schneider di sini, ada juga Siemens ya. Kalau punya Anda perusahaannya apa? Saya. Dengan Schneider gimana posisi? Schneider itu ada di panel tegangan menengah dan panel tegangan rendah ya, Pak Martin. Ya, kita dan juga di MCB. Ya. Enggak, di tegangan menengah dan tegangan rendah. Perusahaan Bapak berapa? Yang berapa nih? Yang tinggi? Kalau saya memproduksi trafo distribusi tegangan menengah dan tegangan tinggi Pak. Saya. Itu udah buatan Indonesia ya? Buatan Indonesia Pak. Perusahaan mana? Perusahaan Indonesia, perusahaan asing? Perusahaan itu ada PMA-nya, tapi saya sebagai pemegang saham di Indonesia-nya Pak. Berapa persen punya Anda? Saya kurang lebih 15% Pak. Tapi 6 pabrik yang lainnya itu Pak, itu punya putra Indonesia semua Pak. Ada 6 pabrik di Indonesia, itu yang 4 itu murni PMDN Pak. Lumayan teknologi kita ya? Lumayan, ya. Sudah sangat baik Pak, itu sudah mature. Jadi produksi trafo itu kalau nggak salah dipunyai oleh PLN pertama kali, yaitu Unindo. Ya, PT Unindo itu punyanya PLN Pak. Tidak, bekerja sama dengan GE sekarang. Dulu asal mulanya join dengan Alstom, Prancis. Namanya Unelec, itu dimiliki sahamnya 49 PLN, 51% asing. Gitu Pak. Berapa saham PLN di Unindo sekarang? Kalau nggak salah kalau saya nggak salah ya Pak, sisa 30% lebih Pak. Itu sisanya dimiliki oleh GE, karena Alstom dibeli oleh GE. Ya, ya Pak. Nah, jadi ini nanti saya jelas di sini kami paparkan supaya bisa dilihat relevansinya kenapa atas aduan kami. Jadi ini seluruh produk-produk yang telah bisa diproduksi oleh pabrikan di Indonesia Pak. Next. Nah, ini Pak hubungannya Pak. Jadi KEK itu adalah kompleks kawasan ekonomi khusus yang utamanya adalah membangun pabrik pastinya Pak. Nah, untuk membangun pabrik pasti listriknya itu dari PLN. Jadi produk yang kami produksi tadi itu dari jaringan PLN hingga ke pabrik sampai di depan ya Pak, sampai KWH meternya itu sudah bisa diproduksi seluruhnya oleh pabrik di Indonesia. Nah, bahkan dari dalam pabrik masuk ke mesin-mesin pun itu juga sudah bisa diproduksi oleh pabrik-pabrik di Indonesia. Begitu Pak. Next. EV charging juga bisa tuh? EV charging untuk saat ini tidak diproduksi di Indonesia, hanya assembly Pak. Saat ini. Nah, ini lokal konten atau TKDN, Bapak bisa lihat di situ trafo sudah mencapai dari 30 sampai 60%, ada 17 pabrik. Meter Pak, meter-meter yang di rumah itu, yang dipasang di rumah-rumah, itu TKDN-nya sudah sampai 65%, ada 10 pabrik. Terus generator motor listrik itu sampai 50%, ada 2 pabrik. Nah, paling banyak memang panel Pak, memang karena kebutuhan untuk listrik itu paling banyak panel. Itu ada 92 pabrik. Jadi rata-rata memang TKDN-nya itu sudah tinggi Pak, dan memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Next. Nah, jadi ini Pak yang kami dapat bahwa realisasi investasi di KEK itu ada 82,6 triliun. Tetapi memang yang menjadi keluhan kami saat ini adalah kami tidak mendapatkan porsi yang cukup. 82 itu untuk total atau untuk peralatan listrik? Enggak, untuk total Pak. Untuk total 2025. Tetapi kan untuk pembangunan itu pasti yang akan memakan biaya itu adalah tanah, gedung, dan pasti listrik Pak. Nah,
disitulah kami tidak mendapatkan porsi yang cukup karena ada beberapa aturan di dalam KEK itu yang menyebabkan produk kami secara harga mungkin tidak bersaing dengan produk impor. Apa aturannya dan berapa persen harganya lebih tinggi? Nah, coba silakan Pak Martin yang mengalami sendiri. Next slide-nya. Ya mungkin ini sambil ke menuju ke slide-nya Pak. Ini hasil survei di anggota kita. Jadi 75% itu mereka basically tidak bisa partisipasi gitu ya, hanya sedikit sekali yang bisa partisipasi di KEK. Dan yang pernah mensuplai itu hanya di 3 lokasi Pak, Semangke, Gresik, dan Batam. Ini kan lama semua, berarti yang baru nggak bisa masuk sama sekali. Ya belum Pak. Batam terakhir kapan? Batam, kalau Batam masih sebetulnya masih masuk Pak, cuma memang jumlah kliennya itu jenisnya terbatas Pak. Misalnya kayak perusahaan global juga yang mana itu mungkin ada rekanan dengan kami atau beberapa perusahaan lokal. Jadi tidak banyak secara jumlah maupun variasi customer. Jadi lebih mahal berapa persen yang Anda barang yang sama bukannya yang pakai orang? Jadi jujur Pak, kalau misalnya kita head to head tanpa fasilitas di KEK pun sebetulnya kita sudah kalah. Kalau mereka melakukan dumping, terutama dari negara China ya Pak. Jujur, contohnya seperti trafo aja. Kita lihat tadi TKDN kita 60% Pak Menteri. Sedangkan di China itu dia TKDN-nya saja sudah 100%. Kita sebagian komponen ya Pak, itu kita import dari China gitu. Nah, jadi kalau memang kita disuruh beradu head to head, jelas kita kalah. Ditambah dengan adanya keistimewaan di KEK dan juga tidak adanya keistimewaan untuk membantu kita. Kira-kira begitu Pak Menteri. Itu kalau barang yang sama mungkin bisa sampai 15-20% Pak. Oh nggak banyak amat ya? Nggak banyak amat, tapi yang saya pelajari dari teman-teman dari China yang mereka buka pabrik Pak, mereka selalu beralasan bahwa sistem mereka itu adalah sistem maunya dari China. Bahkan asal Pak Menteri tahu, begitu mereka membangun sebuah pabrik, mechanical electrical kontraktornya saja itu dari China Pak. Sehingga otomatis pasti mereka tidak akan membeli produk dalam negeri. Desainnya, konsultannya, semua itu pasti dari China. Kalau case seperti itu, saya hilangkan perbedaan harga pun cuma karena mereka desain satu pabrik dari China semua sama teman-teman yang akan datang ke sini kira-kira gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi kalau misalnya mereka sama-sama buat pabrik ke Indonesia, kami tidak keberatan Pak. Karena berarti mereka juga akan jadi anggota APPI. Tapi yang terjadi adalah mereka impor Pak. Impor barang utuh. Jadi apa yang bisa saya bantu? Nah silakan Bu Citra. Ya mungkin bisa ke last slide. Langsung ke last slide. Langsung di last slide-nya. Bintang Anda apa sebetulnya? Ya mungkin bisa ke last slide. Ya, jadi ini Pak yang kita minta dukungan. Yang pertama adalah lartas, ya, larangan terbatas untuk produk-produk yang sudah bisa diproduksi oleh produsen dalam negeri yang pada dasarnya sebetulnya sudah diatur dalam Permen Perin nomor 32 tahun 2020. Terus Bea Cukai. Betul itu. Seperti itu. Ada aturan seperti itu. Betul Pak Menteri, ada peraturan pemerintah yang koalisi berdasarkan atas untuk masukkan ke KEK. Ini termasuk KEK juga. Industrian. Ada aturan seperti itu. Terima kasih Pak Menteri, izin. Sekalian memang ini kan dari MK 176 Menteri. Jadi untuk
176 itu kan mengatur master list Pak, SNB masuk. Tapi perindustrian mempunyai Permenprin 32 tahun 2020 yang tentang daftar bahan, barang dan permesinan yang bisa diproduksi dalam negeri dalam rangka investasi Pak. Jadi ketika ada permen itu nanti memang diberikan oleh Pak Diriswan itu menjadi negatif list Pak yang ada. Pak, ini untuk KEK Di KEK implementasi apa enggak? ya kalau dari kami sih tentunya berlaku kedua-duanya Pak, harusnya misal selama ini kan, soalnya kan itu kan kalau di kita kan ketika di BKPM tadi tidak ada di permen kami Pak, permen 32 kan lolos semua jadi positif Pak. Tapi kalau mesin-mesin yang ada berarti negatif list perlu asesmen Pak, karena asesmennya itu karena belum ada di dalam negeri, kemudian dalam negeri jumlahnya tidak mencukupi, dan satu lagi verifikasinya tidak memenuhi, artinya berbeda spek Pak. Yaitu yang tadinya misalnya dari permen 32 itu tidak harga mati Pak, jadi bisa saja karena speknya berbeda menjadi positif gitu Pak. Tapi ada asesmen Pak, itu yang kita lakukan selama ini. Jadi dengan asesmen ini yang tadi ada tier 1 misalnya pompa, conveyor misalnya kan yang ada, ini termasuk yang panel ini sudah masuk sini Pak. Itu nanti akan mengurangi insentif yang ada di BKPM, akan mengurangi ketika kita udah bisa mengurangi insentif yang ada. Tapi di KIK karena masuknya langsung tidak ada asesmen dari kami Pak, jadi memang kami tidak tahu. Ini mesti disinkronkan loh. Kalau mendukung industri, kalau enggak kan orang nggak akan bangun pabrik di sini. Kalau semuanya langsung lapangan kerja nggak di sini, terciptanya di luar, harusnya sih disinkron. BKPM ada ya? Ada deh. Silakan. Oh di situ dulu ya, silakan. Oh mantap. Mohon izin Pak Menteri, terkait fasilitas yang kami keluarkan itu mandat dari Kementerian Keuangan Pak, PMK 176, insentif pemberian fasilitas pembebasan bea masuk barang modal, barang dan bahan itu dari tahun 2016 Pak, pembebasan bea masuk. Memang pemberian insentif tersebut tidak luput dari lartas. Jadi di dalam klausul surat keputusan kami pun itu dimasukkan Pak. Ketika nanti ada master list itu masuk ke dalam mesin peralatan yang masuk ke dalam list yang disebut negatif list ini, biasa kami keluarkan terlebih dahulu. Boleh impor tapi tidak mendapatkan fasilitas. Tapi jadi kita keluarkan, silakan impor tapi nggak diberikan fasilitas. Kalau tetap mau diberikan fasilitas, harus tadi ada asesmen dari teman-teman Kementerian Perindustrian. Setelah di asesmen ternyata memang tidak memenuhi tadi baik kualitas, jumlah dan sebagainya, tidak bisa diproduksi di dalam negeri ternyata. Nah barulah. Ada nggak elemen bisa diproduksi dalam negeri di situ? Iya, ada Pak dari teman-teman perindustrian Pak. Izin itu biar singkat aja, itu sebenarnya dua hal ini. Teman-teman napi ini double hit, salah dua hal. Satu, waktu di PKK SN-nya di wave, itu Pak. SN standar ini agak di wave. Betul Pak. Ya. Nah, jadi terus kemudian harganya itu waktu dia bangun pabrik terus dapat master list, dapat pembebasan biaya masuk. Jadi waktu dia bangun, setelah dibilang negatif listnya nggak termasuk, maka BKPM akan memberikan master list. Ketika dia impor, dia masuk dan itu dibebaskan. Nanti dia masuk waktu dibebaskan, PPN-nya kena S. Tapi itu kan belum ada umum nama SNI kan ya. Jadi kalau gitu bisa direvisi nggak? Soalnya itu dari kita ya, dari siapa? Dari keuangan. Iya Pak. Lu kalau ditanya langsung ke BRS atau enggak, belum katanya ya. Nanti kalau perindustrian gimana Pak? Saya cepat sampaikan. Kami sih setaraan sih Pak, prinsipnya Pak. Kalau dirasa itu memang tidak jalan, harusnya dikaitkan di pelakunya sama. Tapi akan nanti permen kami akan kami update Pak.
karena sudah lama ini dari tahun 2020. Dari sini kita dapatin surat kan untuk kita kerjakanlah kita tempat kita tempat di KPM. Kayak kita yang bikin. Memang PLN bisa PLN. Pak, jadi gini, nanti kita simpulkan lagi, karena memang fasilitas tadi sampai pada ini kan PMK-nya ada. Jadi kalau coba lihat di PMK-nya di seperti apa menurut teman-teman? Enggak, PMK-nya bisa dibuka. PMK-nya kita rubah misalkan itu. Kalau bisa gampang. Bisa. Kalau enggak, perusahaan cuma orang bikin pabrik di sini, percuma kita ngundang investor untuk bikin pabrik di sini, dia akan cenderung bikin pabrik di luar, karena kalau bersaing harga doang. Aja. Nanti kalau itu diterapkan, ya dia dibuat negatif itu, jadi nggak bisa masuk. Oke, fasilitas kan berarti berapa kan? Berapa? Kalau cuma 15 cuma sama kan, aja dia masuk orang temennya, yang masalah harga kan itu jadinya. Mana strateginya kalau gitu? Kalau nggak ada dalam negeri kali ya, perbedaan harga berapa bu? Ya kan gampang. Saya bilang harus pakai dalam negeri kecuali bedanya 30%, dia akan turunkan 30% di sana. Kan transfer pricing kan? Jadi kalau di negara lain mungkin ya, di luar China mungkin bisa kompetitif Pak, kemungkinan kalau sini. Tapi kalau dari China tadi disebutkan Pak, iya pasti Pak, nggak akan kompetitif juga. Itu paling enak. Saya kira efektifnya seperti apa? Kalau ini kan sebenarnya udah lama Pak, jadi maunya gimana ya? Kalau di Permendag ini kita kan sudah mulai kemampuan dalam negeri kan udah mulai naik Pak. Artinya ini kan sudah tahun 2020 akan direvisi dengan kemampuan kita. Jadi ketika nanti kemampuan kita ditingkatkan di sini, akan nanti semakin banyak juga nanti yang dapat Pak. Artinya bisa tujuannya dirubah apanya? Kalau tarif aja kan nggak ngaruh, aja mereka yang masuk. Izin Pak Menteri, sebenarnya ada satu cara Pak, secara teknis ya. Jadi kita bilang tadi sumber listriknya adalah dari PLN Pak. Jadi PLN itu menerapkan syarat yang namanya sebelum listrik itu berhak disambung, itu ada namanya SLO ya Pak. Betul ya, sertifikat layak operasi. Nah, PLN sendiri sudah menerapkan standar-standar keamanan, standar-standar barang-barang yang diproduksi. Kami memproduksi barang ini semua standarnya dari PLN Pak, yang disebut SPLN. Nah, itu sebetulnya ada jalan Pak secara teknis, sehingga kalau PLN menerapkan bahwa yang hanya bisa dipakai itu kalau keluar SLO-nya adalah barang-barang yang sesuai dengan standar-standar yang ada di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.